ilmu takwil ya Allah. Sehingga Ibn Abbas ini tumbuh menjadi besar dan bahkan menjadi salah seorang ulama di antara sahabat. Jadi di antara sahabat yang terkenal dengan keilmuannya itu Abdullah bin Abbas. Bahkan beliau mendapatkan julukan Turjumanil Quran. Artinya apa? Terjemahannya Al-Quran. Karena memang berkat doanya Nabi Muhammad, ya, beliau itu memahami kalimat-kalimat Al-Quran melebihi kepahaman orang-orang lain. Karena berkah doanya Nabi Muhammad SAW. Sehingga diceritakan dahulu itu Ibn Abbas semasa hidupnya itu kerjanya cuman mengajar. Karena ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu begitu luar biasa, kerjanya cuman mengajar. Jadi kalau pagi hari itu rumahnya terbuka untuk siapa yang mau belajar ilmu hadis. Nanti setelah mengajarkan ilmu hadis, Abdullah bin Abbas mengatakan ifsahu min majalisikum fa inna ikhwanakum sayata'allamuna ilmal ghair. Sekalian bubarlah dari majelis kalian karena akan ada saudara-saudara kalian ingin belajar ilmu fikih. Sejam lagi habis gitu datang yang lain, orang-orang mau belajar ilmu yang lain. Ilmu tafsir Al-Quran. Jadi kehidupannya penuh dengan mengajar. Karena memang berkah doa Nabi Muhammad SAW sehingga beliau itu menjadi salah seorang ulama di antara para sahabat. Dan juga dikenal memiliki ilmu takwil. Jadi dulu ibarat kata, karena memang Abdullah ibn Abbas ini sahabat kecil, jadi umurnya kalau dibandingkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, memang masih kecil Sayyidina Ibn Abbas. Ketika Ibn Abbas mulai beranjak dewasa, beliau banyak mendapatkan para tabi'in atau sahabat-sahabat yang seusianya. Nah, itu yang dijadikan ulama di antara mereka itu Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Sampai kemudian di akhir hayat beliau, itu beliau mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala buta. Jadi mata dohirnya buta, tetapi mata batinnya itu hidup. Mata batinnya itu hidup, bahkan terang. Seperti yang kita bicarakan kemarin. Jadi orang kalau mata batinnya itu hidup, ya dia tetap bisa melihat dengan cahaya ilmu. Ya. Akhirnya kemudian beliau pindah ke Taif dan wafat di negeri Taif. Sampai sekarang makam beliau itu diziarahi di kota Taif. Hadis ini bersumber daripada Ibn Abbas. Ibn Abbas berkata, qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat aku itu berada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ceritanya ketika itu sahabat Ibn Abbas, ya, itu sedang dibonceng sama Nabi Muhammad. Kalau bahasa kita sekarang. Jadi Nabi Muhammad naik kendaraan, kemudian yang di belakangnya itu Ibn Abbas. Ya, ini menunjukkan bagaimana Nabi Muhammad itu tawadu dan rahmat. Suka bawa anak kecil, ya, kadang diajak main oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak malu untuk berkumpul dengan anak kecil. Padahal sosok Nabi Muhammad adalah pemimpin kaum. Tetapi tidak malu untuk membawa anak kecil, untuk merangkul anak kecil. Diceritakan ketika ini Ibn Abbas umurnya belum genap 10 tahun. Belum genap 10 tahun. Karena usia Abdullah bin Abbas ketika Rasulullah wafat itu 12 tahun. Ya. Usia Ibn Abbas ketika Rasulullah wafat itu 12 tahun. Ketika kejadian ini belum genap umurnya 10 tahun. Ya. Kemudian qala dikatakan, kemudian Rasulullah SAW tiba-tiba berkata kepadaku, ya gulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimat, sungguh aku akan mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Ya. Jadi ini bentuk nasihatnya Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas yang masih anak kecil. Tetapi nanti ketika kita lihat isi kalimat wasiatnya Rasulullah SAW ini betul-betul begitu luar biasa. Ya. Kalimatnya ini Rasulullah SAW ajarkan, ihfadillaha yahfadka. Jadi ini wasiatnya Rasulullah SAW.